Melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, perkenalan untuk Dr. Margarita nanti akan disampaikan ya tambahannya oleh Dr. Margarita sendiri. Pertanyaan besar juga ini sebenarnya ada di benak saya ya, kenapa seorang dokter spesialis kesehatan jiwa itu kemudian menekuni angklung ya, dan seperti yang sudah disampaikan akan kita bahas ini, angklung dijadikan satu media ya untuk pendidikan mental yang sifatnya universal. Nanti saya kira Dr. Margarita Maramis, dipanggilnya tadi Pak Yusuf Dr. Marga, akan menyampaikan sendiri ya ketertarikan kepada angklung, dan sekaligus juga nanti akan kemudian menyampaikan keseluruhan materi dari topik yang akan kita bawakan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersilahkan Dr. Margarita Maramis untuk memulai sesi sharing mengenai angklung untuk pendidikan mental yang bersifat universal. Terima kasih Dr. Margarita, Dr. Marga yang sudah berkenan ya meluangkan waktunya di acara kita hari ini. Dipersilakan, Dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Aam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya untuk kita semua. Bapak sekalian, salam kenal juga. Ya, dalam komunitas Tai Chi ya, setahu saya Pak Yusuf ya. Ya, betul. Jadi saya ikutan sama Pak Yusuf. Ceritanya itu dari tahun berapa tuh Pak Yusuf ya? Ya, lama. Lama ya Pak Yusuf. Pak Yusuf mengajar Tai Chi. Ya, kenalnya di mana juga lupa ya Pak. Iya, sudah lupa. Masyarakat Neuroscience, kemudian membentuk Masyarakat Neuroscience Indonesia, kemudian Tai Chi gitu ya Pak Yusuf, saya lupa spesialnya. Tapi beberapa kali Pak Yusuf mengajarkan pada perawat-perawat kami Tai Chi yang akhirnya kami sebelum pandemi ya melakukan itu dengan pasien-pasien, walaupun mungkin tidak murni Tai Chi karena dicampur dengan agak apa istilahnya itu olahraga yang agak rame begitu ya. Kalau Tai Chi itu kan lebih kalem gitu ya. Jadi jadi itu perkenalan saya dengan Pak Yusuf, dan Pak Yusuf dalam kita pergi kemana ya waktu itu Pak Yusuf ya bareng itu kita terus terang saya distimulasi ya untuk angklung gitu ya. Sebenarnya saya tertarik angklung itu dari dulu karena pernah lihat yang itu yang rame-rame main itu dan pernah ikut main. Cuman karena memang tidak digalakkan ya, kalau kebetulan saya kan lahir besar di Surabaya, itu lebih ke arah gamelan ya, dulu ekstrakurikulernya gamelan dan sebagainya, jadi kurang diperkenalkan angklung, sehingga ingatan masa kecil atau pengalaman masa kecil itu membekas, cuman tidak ada rangsangan selanjutnya ya, tidak ada ini nggak yang mengarahkan dan sebagainya. Nah, setelah bincang-bincang itu saya pikir ini juga bagus ya untuk sebagai sarana bagaimana kita perlu, karena kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan jiwa dan juga memerlukan sesuatu sarana proses untuk terjadinya perubahan pada suatu kondisi mental dari anak maupun orang pasien ya yang sudah mengalami gangguan seperti itu. Nah, dengan tepat sebelum pandemi rasanya kita sudah mulai melakukan preliminary study ini, baik pada anak yang normal maupun anak yang sudah ada gejala attention defisitnya. Jadi kita mau melihat itu ya. Jadi terima kasih teman-teman Pak Yusuf dan Pak Aam diberi kesempatan berbagi hasil ini dalam komunitas komunitas Tai Chi gitu ya. Komunitas sehat Tai Chi, iya. Tai Chi sehat motion gitu ya. Ya. Ya itu ya, jadi ini kayaknya banyak di Jakartanya atau seluruh Indonesia?
Seluruh Indonesia, dari Surabaya juga banyak. Surabaya, Ya. Australia juga ada yang ikut. Amerika juga ada. Sekali ya. Jadi memang mesti ada center-center yang kita bisa sama-sama melakukan ini ya, lebih semangat bareng-bareng. Baik, saya mulai dulu bahwa kita kan harus melestarikan kehidupan ya. Kita kan cuma lewat sementara di dunia ini, sehingga kita ini perlu berpikir bukan hanya saat kita hidup ini kan gitu. Sehingga proses yang perlu berjalan terus, tetapi manusianya berganti seperti itu. Karena kalau nggak cepat diestafetkan itu akan nggak terkejar ya, untuk generasi baru tidak terkejar dan tertinggal seperti itu. Dan untuk itu terus perlu belajar. Nah, belajar itu berubah, tetapi jangan sampai berubahnya itu berubah menjadi lebih buruk, lebih tidak adaptif gitu ya. Jadi perubahan yang terus-menerus ini yang sebenarnya inti kehidupan manusia kan di otak kita gitu ya, di otak pikir kita ya. Kalau kayak makhluk lain kayak hewan dan sebagainya, oke, dia akan mengikuti aja seperti itu karena kemampuan adaptifnya tidak ditambah dengan kemampuan berpikirnya gitu ya. Tetapi manusia kan makhluk yang berbeda, yang mempunyai otak berpikir. Cuman di sanalah otak berpikir ini perlu tidak salah pikir gitu ya. Tersesat gitu kan, sesat pikir itu banyak sekali sekarang ya, kita lihat sesat pikir begitu ya. Nah, mengapa bisa sesat pikir itu nanti ceritanya panjang, tapi kita kali ini hanya mau menyampaikan bahwa hasil angklung itu ya, sorotannya kali ini angklung. Jadi dari waktu ke waktu penelitian tentang neuroscience ini banyak sekali sehingga sudah diketahui mulai oh ternyata kerja otak ini begini begitu ya. Makin tahun makin kita tahu kerja otak, walaupun masih banyak sekali juga yang kita belum tahu ya. Jadi otak ini organ yang masih dari di antara organ tubuh manusia lainnya itu otak yang belum semua kita ketahui, khususnya kayak memori gitu ya. Memorinya itu di mana kan gitu ya. Apa sih ininya kan gitu, itu belum terlalu jelas. Tetapi kayak organ lain, jantung dan sebagainya, ginjal itu kita sudah tahu kan kerja-kerjanya. Tinggal kita mencari intervensi apa yang lebih efektif, lebih nyaman dan sebagainya ya. Kalau otak ini perlu banyak studi. Oleh karena itu salah satu intervensi yang kita lakukan ini juga ingin sebenarnya sampai dengan melihat apa sih dampaknya pada otak kita seperti itu ya. Dan banyak metode belajar yang kita ketahui, salah satu banyak sekali ya, kita perlu mencari metode yang apa istilahnya itu efisien, efektif, kemudian bisa diaplikasikan, menyenangkan ya, dan langgeng begitu ya. Jadi kita bukan hanya belajar hard skill tetapi juga soft skill. Nah, angklung ini sebagai alat musik asli Indonesia yang kita pikirkan bisa menjadi sarana belajar dan peningkatan mental. Bukan hanya untuk yang sudah terganggu tetapi juga yang normal gitu ya. Jadi sarana untuk pembentukan karakter tadi yang disebutkan Pak Yusuf. Nah, kita lihat kalau seperti ini itu happy semua gitu ya. Main angklung sambil happy itu kan dapat double nilai ya. Bukan hanya hafal lagunya, tapi kita juga ada kebersamaan ya. Kemudian macam-macam yang kita bisa dapatkan dari permainan angklung ini. Menelaah tentang angklung sejenak ya, kita semua sudah tahu pastinya ya, dari jauh, dari Sunda tadi dikatakan. Tapi sebenarnya asal usulnya itu sebelum zaman dulu itu sudah ada di beberapa daerah di Indonesia, dikatakan sudah ada ya, dari zaman kerajaan itu dulu sudah ada ya, termasuk alat musik ritmis multitonal, nada ganda. Tapi belakangan juga ada modifikasi ya dari beberapa pebudaya yang memodifikasi angklung ini. Nah, tahun
968 sudah masuk dalam Departemen Dikbud ya waktu itu ya, sebagai alat musik resmi untuk pendidikan. Sebenarnya sudah ada ininya. Kenapa nggak istilahnya apa ya, tidak digalakkan terus ya di sekolah-sekolah itu ya. Itu perlu kita ini kembali, bangkitkan kembali saya kira ya. Departemen Diknas ini perannya di sana ya, kebudayaan. Kemudian 10 September 68 Pak Daeng Sutikna itu juga simbolik membawa angklung di UNICEF ya, memperkenalkan kembali. Jadi malah di luar negeri rasanya mereka sudah tahu, banyak tahu ya. Dan tahun 2010 diresmikan sebagai suatu heritage ya, kita sedikit mengenang angklung kita ya, jangan sampai angklung nanti diaku lagi menjadi alat musiknya siapa gitu ya. Ya, jadi sederhana sebenarnya, cuman penggunaan ini yang rasanya menjadi apa namanya bernilai ya, dengan mudahnya, tapi suaranya menggaungnya di tempat sini, resonansinya di sini ya. Jadi ini semua kita bisa lihat di web, itu sudah ada semua ya. Jenisnya juga kalau kita lihat sejarahnya itu ada macam-macam, ada digunakan oleh orang Baduy juga di Bogor, di Garut ya. Kalau ini angklung Pak Daeng ini inovasi Bapak Daeng Sutikna ya, yang dimainkan dengan nada diatonis ya, bukan pentatonis kan, sehingga memain lagu barat itu bisa ya. Jadi dia memodifikasi sehingga bisa memainkan lagu barat. Kemudian ada lagi modifikasi akompanimen ini namanya ya, itu sebagai pengiring paduan angklung yang disentak-sentak mainnya. Dan ada beberapa, di Bali pun ada ya, jadi untuk mengiringi reog dan sebagainya. Kemudian ada lagi Mang Ujo yang terkenal belakangan. Kita perlu berterima kasih ya, karena itu termasuk tarikan. Iya. Di angklung ini kalau kita tinjau juga sangat bagus. Saya juga perlu belajar. Itu menyebutkan manusia per manusia, ada kecil, ada besar, seperti itu katanya, dan tidak dapat hidup sendiri-sendiri, perlu bersosialisasi seperti itu ya. Jadi manusia kecil menjadi besar, dan dalam perjalanannya itu perlu ada suatu resonansi seperti itu ya. Jadi, dan orang akan tahu batasnya, tidak bisa menguasai semuanya. Dan itu difalsafahkan juga saling melindungi satu dengan lain. Artinya perlu harmonisasi. Kalau dalam permainannya sendiri, jadi falsafahnya ada falsafah dari alat musiknya, dan juga ada falsafah dari permainannya itu bagaimana kita saling menyesuaikan diri. Ya, kalau kita sering melatih, tentunya kita akan terbiasa mengharmoniskan satu dengan lainnya, akhirnya bertoleransi ya kan, kemudian menyesuaikan keras pelan dan sebagainya ya. Itu sebenarnya alat musik lain yang bersama-sama juga membutuhkan ini, tetapi kalau kita latih kita jadi melestarikan budaya juga ya, dan fun sekali ya rasanya. Nah, ini angklung yang lengkap, jadi sebenarnya nggak mahal ya, jadi kita bisa mungkin kalau misalnya kita bisa menggunakan ini sebagai apa namanya harapannya ini ya, harapan seorang yang bergerak di bidang kesehatan, puskesmas itu sebenarnya harusnya center untuk kesehatan gitu ya, bukan. Jadi di sana mestinya ada suatu tempat untuk anak muda maupun lansia gitu ya, untuk menyehatkan badan ini, termasuk ini berkumpul dalam posyandu, dikasih alat ini, itu juga suatu cara yang baik ya untuk menyehatkan badan. Seperti Tai Chi juga masuk puskesmas ya Pak, ya mestinya ya. Ya, karena ini kerjasama, disiplin, keterampilan, tanggung jawab, dan have fun ya, itu yang penting. Nah, kita langsung pada hasil penelitian yang kita waktu itu, karena saya juga berpikir bahwa
dari sudut neuroscience itu hening itu perlu ya buat anak-anak itu fase-fase hening. Jadi kami juga sekaligus melatih, satu ada kelompok angklung, satunya ada kelompok yang hening gitu, yang di apa namanya, setiap hari sebelum pelajaran itu hening 15 menit seperti itu. Ya, jadi satu kelas seperti itu. Nah, nanti sebelum dan setelah melakukan itu diukur baik emosinya, konsentrasinya, fleksibilitas berpikirnya, dan kadar oksitosinnya. Sebenarnya ada satu lagi kadar BDNF. It's 17 hours. Kadar BDNF itu adalah zat kimia di otak untuk melestarikan saraf-saraf kita, gitu ya. Jadi kalau BDNF-nya turun, berarti saraf otak kita itu sambungan-sambungannya mudah lepas seperti itu, ya. Jadi kurang lestari sambungannya. Nah, kita tahu sambungan-sambungan saraf otak itu penting untuk meneruskan rangsangan dari satu sel ke sel lainnya sampai akhirnya menjadi perkataan, menjadi gerakan, menjadi pikiran seperti itu. Ya, jadi ini hasilnya secara singkat saya tampak di sini bahwa oksitosin ya, level oksitosin itu memang pada penelitian yang angklung ini karena waktunya terlalu singkat belum terlalu bermakna, tetapi sudah ada perubahan. Yang jelas ini di silence, di heningnya itu terjadi perubahan. Ya, jadi ini bisa kita lakukan untuk kemanfaatan dari anak-anak itu. Nah, kalau untuk angklung ini kelasnya waktu itu kita bagi menjadi 4 kelas ya. Jadi ini mereka tentu dan kita amati ya, karena mereka senang gitu, kita amati mereka itu lebih rileks gitu, nggak terlalu tegang. Ya, ini bisa di sela-sela pelajaran ya, tidak perlu pada ekstrakurikuler. Jadi kami lakukan ini di sela-sela pelajaran setiap hari ya, sehingga sebagai jeda atau break yang nyaman juga buat mereka seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka ya hanya singkat. Ya, jadi pertama memang bu gurunya yang memberi aba-aba. Kemudian setelah itu bergilir mereka bisa memimpin temannya. Ya, karena itu mudah ya, cuma menghafalkan not dan simbol itu tangan ya untuk tiap notnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu hasil pada pengukuran sebelum dan setelah. Kalau tadi kan dalam kelompok semuanya, kalau ini sebelum dan setelah. Kita lihat di sini ada perubahan ya, perubahan dari pengukuran ini emosi, ini konsentrasi, ini kami menganggap kemampuan itu penting ya bagi manusia ya, itu bernilai adaptif ya. Jadi di sini kelihatan bahwa signifikan perubahannya setelah dilakukan angklung yang tiap hari itu selama 15 menit. Ya, jadi untuk konsentrasi dan untuk fleksibilitas berpikir ya. Untuk kadar BDNF, kortisol sama oksitosin pada yang angklung memang belum terjadi perubahan, belum bermakna. Tetapi sudah terjadi perubahan ya, jadi kita meyakini kalau itu lebih lama lagi akan terjadi bermakna ya. Kalau yang oksitosinnya sudah ya, jadi kadar oksitosin itu hormon love hormone, kita sebut love hormone, jadi hormon yang saat kita attach itu dia diproduksi. Jadi itu penting untuk hormon ibu dan anak yang dari bayi kan attach ya, anak bayi itu terhadap ibunya. Nah, itu memerlukan hormon oksitosin. Jadi kalau kondisi-kondisi itu dirangsang atau distimulasi, hormon itu akan lebih tinggi ya.
Jadi kita lihat di sini bahwa untuk hening walaupun diam, tetapi hormon itu muncul, ya, artinya afeksinya muncul, ya. Kemudian untuk ini penelitian lain lagi pada anak-anak yang dengan gejala attention deficit hyperactive disorder. Jadi gangguan pemusatan perhatian. Ini memakai alat ukur namanya SPAHI, ya. Kita lihat di sini bahwa pemberian musik angklung itu skor SPAHI-nya turun dibandingkan sebelum diberi. Walaupun memang belum bermakna di sini, ya, berarti harus lebih lama lagi karena memang tentunya perubahan dari hal di saraf itu lebih dalam. Yang sudah terjadi perubahan itu secara klinis, secara gejala, tetapi perubahan mendasar di dalam otak belum terjadi. Jadi kita harus melakukan itu terus-menerus dan lebih lama. Ya, ini kalau nggak salah 2 bulan, ya, jadi 8 minggu. Perlakuannya 8 minggu. Ya. Nah, penurunannya terjadi pada subtipe hiperaktif dan hiperaktif dan impulsif. Ya, juga menentang. Ini juga sering pendidik atau guru dan orang tua menjadi kesulitan karena anak itu menentang. Menentang bukannya karena dia mau menentang, tetapi karena dia itu tidak bisa fokus, tidak konsentrasi, jadi seperti menolak apa yang kita katakan seperti itu, ya. Jadi kesannya menentang. Jadi ini mengalami penurunan, ya. Jadi kami juga meyakini bahwa ini kalau diteruskan, dia akan terus baik dan bermakna, ya. Nah, bagaimana musik atau khususnya angklung ini memengaruhi mood dan perasaan hati kita? Ya, dikatakan dari penelitian lain itu mengontrol diri. Kita lebih bisa self regulation dengan kita bisa bermain musik. Kemudian peningkatan volume gray matter itu massa abu-abu di otak kita dan di korteks, ya, dan juga di singulat korteks itu berdampak mempunyai kemampuan untuk meregulasi, ya, emosi kita, ya. Jadi dan meningkatkan untuk pemecahan masalah. Juga ada perkembangan hipokampus. Hipokampus ini daerah otak yang untuk memori, ya. Kemudian meningkatkan atensi pada anak, juga pada penelitian yang lain, dan pemahaman akan kemanusiaan dan kehidupan modern. Ini penelitian yang lain lagi, ya. Juga dapat dipakai untuk terapi musik. Ya, ini juga kalau terapi musik itu mempunyai struktur tertentu, mempunyai tujuan tertentu. Ya, bukan hanya umum seperti itu. Nah, untuk angklung ada beberapa penelitian lain, tetapi bukan secara laboratoris. Ini secara pengamatan begitu dan alat ukur pada orang yang normal, ya. Jadi meningkatkan kreativitas pada murid-murid siswa SD, kemudian meningkatkan kemampuan motorik kasar, ya, tentunya. Dan meningkatkan perkembangan sosial emosi pada anak yang mengalami tunagrahita. Ini juga penting. Ada lagi peningkatan emotional intelligence, kemudian kecerdasan musikal. Ya, kalau ini tentu saja, ya, meningkatkan kecerdasan musikal, bisa menembak nada dengan lebih tepat, ya, menempatkan nadanya dan sebagainya. Kemudian ada para mahasiswa yang memainkan ini terjadi kemampuan meregulasi emosi yang tergolong baik, 75%. Ini mahasiswa, jadi berarti sudah lebih remaja akhir, ya, atau dewasa muda, ya. Itu pun terjadi perbaikan untuk regulasi emosi. Nanti di belakang saya sampaikan bahwa regulasi emosi ini penting sekali untuk proses belajar dan perkembangan manusia. Pada manusia lansia, pada orang lansia, itu juga bisa mengisi waktu tentunya, ya, sebagai salah satu aktivitas yang bersama-sama mencegah kebingungan. Juga rame banget ini kalau gantian memimpin, itu juga seru, ya. Bisa dimainkan sendiri atau bersama-sama. Ini fleksibelnya angklung, ya. Dan mencegah kebosanan, karena pada lansia itu diteliti kebosanan kesendirian, kebosanan dan kesendirian itu menjadi
pembunuh tanda petik gitu ya, menjadi depresi, menyebabkan depresi dan menurun kemampuannya, akhirnya dengan lebih cepat dia meninggal seperti itu. Kemudian ini juga ada penelitian di Panti Wereda, ada meningkatkan kualitas hidup, psikologis, hubungan sosial, macam itu meningkat semua ya. Kemudian ada juga untuk tingkat kesepian ini tadi ya, untuk ini di Panti Wereda ini juga membuat orang lebih merasa tidak sepi seperti itu. Nah, dari sisi neuroscience ya, rangsangan musik ini khususnya dengan berbagai rangsangan pada sensoris itu meningkatkan plastisitas neuron. Nah, kita lihat di sini kalau kita lihat pada anak kecil ya, kita harus melakukan rangsangan-rangsangan yang positif dengan tidak overdosis begitu ya, untuk menambah pertumbuhan neuronnya. Karena neuron yang kurang banyak itu seperti jalur saraf atau jalur jalan yang cuma sedikit begitu ya, tidak banyak alternatifnya ya, sehingga kecepatan untuk penyelesaian masalah, kecepatan menghantarkan itu menjadi terbatas. Dan dari satu area ke area lain itu juga menjadi terbatas seperti itu. Kita lihat di sini kalau neuron atau saraf itu diberi stimulasi yang positif, kualitas isinya juga bagus ya, itu akan sangat baik. Nah, ada penambahan neuron di sini dengan dilihat dengan mikroskop elektron itu menjadi lebih banyak. Ya, dan inilah kualitas saraf kita, bagaimana kita bisa memecahkan masalah, bisa lebih fleksibel, bisa multitasking, itu bila neuron kita itu sangat padat, sangat berkoneksi ya. Banyak tetapi tidak berkoneksi itu juga nggak ada kurang manfaatnya seperti itu ya. Dan kita lihat pada orang-orang yang depresi itu neuronnya memang menurun seperti ini ya. Karena hormon glukokortikoidnya meningkat, itu menurunkan banyaknya neuron, sehingga itu perlu diatasi, diobati supaya dia kembali, pruning namanya. Nah, proses belajar itu bukan hanya terjadi di otak berpikir kita, tetapi juga otak perasaan. Ya. Jadi otak perasaan ini sejak lahir sudah matur, artinya bagian otak yang disebut amigdala ini bisa menyimpan memori-memori emosi. Nah, kita bisa bayangkan kalau dari kecil anak-anak ini sudah diberikan memori emosi yang negatif, ya, emosi-emosi yang menjengkelkan, ya, menyedihkan, mengecewakan, ya, yang terlalu berlebihan itu akan membentuk amigdala yang overaktif. Ya, yang tidak pernah terjadi baseline ya, atau resting ya, seperti itu. Dan ini di kemudian hari mengganggu kerja bagian otak lainnya. Ya. Tentunya yang kita pikirkan itu akan. Ini mohon maaf Ibu Trisya, mungkin bisa di mute dulu ya. Terima kasih. Silakan Bu Dok. Mungkin kepencet deh. Kepencet. Ya, saya lanjutkan ya. Silakan. Tentunya penggunaan angklung yang tadi kita hasilnya oke, oh bagus ya, gini-gini. Nah, kita harus melihat dalam pemberiannya, kita perlu memperhatikan proses belajar lainnya dari otak kita. Ya. Seperti misalnya, kita udah benar ngasih angklung bagus, kemudian tapi kita memberikan modeling pada anak-anak itu yang kurang bagus, akhirnya pengajaran itu tidak menjadi sempurna. Ya, jadi kita perlu adanya modeling. Kenapa? Karena neuron kita ada yang namanya mirror neuron yang memodel. Jadi kalau bu gurunya yang memberi atau siapapun yang memimpin itu menjadikan dia sebagai model atau yang kurang positif, ya, akan menjadi juga tidak
tidak baik ya dalam pengajaran itu. Kemudian ada reward and punishment, ini juga ada di daerah otak kita ya, sehingga dari kecil sampai besar kita juga seneng ya, sampai besar dapat reward itu juga seneng ya dalam bentuknya masing-masing kan, kalau dapat apa namanya itu door prize misalnya atau apa itu kan ya, sampai tua pun seneng deh itu ya. Oke, karena apa? Karena di otak kita ada area yang untuk itu. Nah, ini kita dapat gunakan dan kita perkuat di sana. Kemudian yang penting lagi adalah melakukan rekonstruksi. Saya kasih tanda petik karena ini istilah yang apa namanya tidak bagus sekali gitu ya, secara umum aja, secara awam itu untuk emosi dan pikiran kita dengan dialog ya, dialog baik dalam diri kita atau kalau pada anak-anak ya orang tuanya dengan anak-anak, karena ini akan tadi membuat amigdala itu lepas ya, kalau kita mau katakan itu energi negatif itu lepas ya, setelah itu dia akan lega dan dia akan kembali resting state, nanti di belakang ada gambarnya resting state. Jadi bersamaan dengan penggunaan angklung kita perlu juga menerapkan ini dari Ki Hajar Dewantoro. Ini sebenarnya kalau saya pelajari itu cocok ya dengan bagaimana kita Ingarso Sung Tulodo kan memberi model sebagai model contoh yang baik gitu ya. Jadi anak-anak nanti memodeling dari kita atau dari pengajar atau dari yang sudah lebih duluan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso tentunya ini juga sebagai model bagaimana kita juga berkarya, melakukan sesuatu, bukan hanya menuntut ataupun memerintahkan begitu ya. Dan Tutwuri Handayani tentunya bagaimana kita saling Tutwuri Handayani sebenarnya kalau diterjemahkan luas itu bagaimana kita bisa memahami orang lain gitu ya, berempati pada anak-anak kecil dan sebagainya sehingga kita tahu bagaimana membimbing mereka. Nah, rekonstruksi tadi tanda petik tadi itu menghubungkan otak emosi tadi yang di sini amigdala yang warnanya orange ini dengan otak berpikir kita yang ungu yang di ujung ini seperti tempat frontal kita. Jadi ini ada connecting kedua area itu. Kalau koneksinya banyak di sana itu yang kita bilang nanti EQ-nya itu bagus ya. Jadi banyak pasien yang kebetulan pada kami datang itu dia sendiri merasakan ya dan menyatakan demikian, dok rasanya otak pikir saya sama otak perasaan saya itu kok jalan sendiri-sendiri gitu katanya ya. Jadi ya memang karena otak perasaan yang di kecil ini itu tidak bisa berpikir kan jadi dan selama ini tidak dibina connectingnya itu sehingga dia jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri, akhirnya dia tidak mampu mengatasi kehidupan, ya. Dan otak emosi yang overaktif yang tidak pernah resting ini akan mendominasi justru otak pikir. Akhirnya kita berpikir didorong oleh otak perasaan kita seperti itu. Dan menjadi kacau. Nah, kalau perasaannya seneng itu kan bagus ya. Tapi kalau perasaannya dendam, perasaannya marah itu kan mendorong pikiran itu menjadi disalurkan marah itu. Ya, dendamnya disalurkan seperti itu tanpa disadari. Karena ini terjadinya sudah lama, ya tidak disadari. Dia melakukan itu dipikirnya benar gitu. Itu yang tadi saya katakan sesat pikir. Ini. Nah, ada kaidah stimulasi yang harus kita pikirkan bersamaan dengan menggunakan angklung gitu. Jadi kalau kita mau nanti istilahnya lebih aware tentang manfaat angklung, bukan hanya terus sekadar main begitu saja, tetapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Tentunya konsisten ya, kemudian agar mendapatkan sesuatu yang positif ya, kalau main enggak itu juga enggak konsisten ya. Kemudian ada pengulangan ya, jadi otak kita untuk sesuatu yang sudah baik perlu diulang. Karena pengulangan ini memperkuat jaringan sinapsnya. Jadi jaringan-jaringan koneksinya tadi yang kita sebut sinaps itu ya. Makin kuat sinaps itu makin baik. Kalau
yang diisikan baik gitu ya. Kalau yang diisikan jelek nanti jadi jelek ya. Porsi yang tepat, karena overstimulation juga nggak baik ya, akan terjadi sel-sel saraf kita pecah, namanya eksositosis ya. Kemudian ada jeda itu kita harus istirahat, diam, hening, seperti itu ya. Nah ini juga perlu kita perhatikan gitu. Nah tentang hening tadi kita juga meneliti itu ya. Jadi dalam kita terstimulasi terus, ada waktu untuk jeda dan hening, di mana hening ini juga ternyata ada fungsinya di otak kita. Saat hening terjadi konsolidasi dari saraf ya. Jadi ternyata saraf itu bisa apa namanya, autoregulation ya. Asal syaratnya dalam kondisi hening, dan dari short term masuk ke long term. Jadi terjadi potensiasi, long term potensiasi, dan apa yang sudah kita pelajari yang positif itu masuk ke memori jangka panjang. Ya, jadi, nah yang bisa mengatur kualitas positif apa negatif ini sudah nggak bisa ya, kalau istilahnya itu kontrol dari kita gitu ya, nggak bisa ini lagi gitu ya, dipilih gitu, nggak bisa. Oleh sebab itu kita yang harus mengontrol, meminimalkan stimulasi yang negatif. Kemudian ini meningkatkan pertumbuhan sel otak saat kita hening itu, dan menguatkan tadi sudah memori ya, dan autoregulasi ini bertambah baik. Jadi otak kita itu sebenarnya kalau dia optimal suasananya, hening dan enak, nyaman, dia akan bekerja dengan baik dan akan menemukan rasionya sendiri begitu ya, bisa rasionalnya sendiri seperti itu. Dan lebih mindful. Ya, ini dikatakan bahwa koneksi-koneksi itu akan terjadi optimal dan terjadilah mindful. Jadi ini dia juga akan terjadi representasi internal dari diri kita sendiri. Itu penting untuk bagaimana ego consciousness itu dibangun. Ya, kemudian mengorganisasi body image. Ya, dia mempunyai apa namanya, citra tubuhnya yang baik ya, self konsepnya jadi baik. Ya. Kemudian kalau mindful tadi ya, persepsi tentang lingkungan dan segala kaitannya itu akan menjadi positif ya, akan open mind dan terintegritas dengan baik di otak itu. Jadi antara area di otak itu akan terjadi integritas yang baik ya. Yang di sini saya sangat prihatin sebenarnya, karena dengan adanya kemajuan kalau saya perhatikan itu apa ya, rasanya buka mata kita langsung pegang HP gitu kan, tidur juga pegang HP gitu kan, sampai terakhir tutup baru tidur gitu. Tidak ada waktu lagi untuk kayak merenung, diam, hening itu. Nah itu yang kami pikirkan waktu itu, ayo yuk kita melakukan hening pada murid-murid itu, karena hening ini ternyata bisa menurunkan tadi anak-anak yang attention deficit ya, seperti itu. Jadi tadi hening itu akan membawa pada saraf-sarafnya resting straight. Jadi kalau ada rangsangan dia naik action potensial. Kalau tidak terjadi yang tadi saya katakan rekonsiliasi itu, dia nggak pernah akan resting. Setiap sarafnya tidak akan resting dan dia akan terus tinggi action potensialnya, dan ini yang membuat kita nggak nyaman ya, seumur hidup nggak nyaman. Makin banyak sel terpapar makin nggak nyaman. Nah yang lain lagi kita udah tahu semua ini kan, nutrisi, tidur yang cukup ya, kualitas rangsangan, ini perlu diarahkan pada alam ya, dan sang pencipta ya, karena dengan itu kita mempunyai pemahaman tentang kehidupan ini secara menyeluruh, bukan hanya self-center dari diri kita atau skop kecil lingkungan kita. Baik, rasanya itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk menutup itu bagaimana kita yang mempunyai otak ini ya, manusia yang kita katakan mempunyai otak ya, yang tidak bisa memilih hal positif maupun negatif ya, apalagi anak-anak ya, anak nggak bisa memilih. Kalau sudah masuk terjadilah itu. Ada beberapa pasien yang menjadi trauma karena nggak bisa milih, kebetulan dia jalan melihat kemudian ada tabrakan dan dia melihat badan
terjatuh terkapar dan meninggal berdarah-darah seperti itu ya. Itu nggak bisa dipilih kan, karena suatu musibah. Dia hanya melihat, tetapi dengan melihat itu otak itu merekam, dan itu terjadi waktu kecil. Ya, ada lagi pasien melihat di depan sekolahnya orang becak dulu berantem gitu, jadi heboh rame sampai berdarah-darah. Jadi itu sudah terekam begitu saja, dan itu masuk sampai kecil. Jadi waktu kita terapi, kalau kita melihat ke belakang itu muncul. Setelah itu di reframe, ya kita katakan reframe pada saat kita psikoterapi dan selesai, itu akan nyaman dan dia tidak lagi menjadi panik atau menjadi cemas atau menjadi takut seperti itu, insecure ya. Dalam hal kecil dia insecure, dan itu mempengaruhi sikap dia menghadapi kehidupan, mempengaruhi keputusan-keputusannya gitu ya. Ya, itu semua akan mempengaruhi. Jadi sangat tidak nyaman. Kemudian proses belajar yang baik adalah merangkai koneksi saraf otak yang harusnya diarahkan untuk positif dan terintegrasi. Ya, tadi ada hening dan sebagainya untuk mengintegrasikan itu dari kecil sampai usia lanjut. Kalau usia lanjut memang bobotnya akan lebih banyak melestarikan ya, karena pertumbuhan saraf kita tentunya sudah tidak sebanyak waktu kita muda, balita, itu paling banyak 2 tahun pertama paling banyak. Installment pada awal sangat diperlukan ya, daripada bayi, anak kecil. Ya saya juga prihatin kalau ada anak kecil, kita sudah mengajarkan dengan berkomentar-komentar atau membeda-bedakan, ya kan, baik kaya miskin, suku bangsa dan sebagainya, itu sudah diajarkan pembedaan-pembedaan yang dalam konotasinya negatif. Itu juga installment yang kurang baik dari awal ya, karena dalam psikoterapi, melakukan terapi itu selalu mereferensi yang pertama terinstall gitu, yang pertama tersimpan gitu ya. Kemudian pembelajaran dalam perasaan yang positif akan membentuk pemikiran yang rasional dan positif ya. Jadi ini yang utama, bagaimana kita membuat suasana itu menyenangkan ya, suasana yang positif seperti itu akan lebih masuk ya, daripada kita dengan tegang seperti guru yang yang serem gitu ya. Kemudian kita juga arahkan pada lingkungan dan sang pencipta ya, karena memang dari sang pencipta lah kita berasal, dan lingkungan ini kita juga. Juga dalam konteks bernegara ini juga sangat penting, karena di dalam skop kecil kita nggak mungkin dalam satu kesatuan yang dunia keseluruhannya, tentunya kita sudah mempunyai konteks kecil bernegara. Jadi permainan angklung ini dapat sangat bermanfaat dan digunakan untuk proses belajar, peningkatan dan pelestarian saraf yang membentuk mental anak ya, sejak anak hingga lansia ya. Sehingga saya pikir ini perlu kita galakkan kembali di sekolah ataupun di mana-mana pertemuannya, kan tidak mahal juga ya. Kalau dibandingkan gamelan itu lebih mahal gamelan. Ya, dengan berbagai upaya proses belajar kita lakukan ya, bukan hanya dengan angklung, tentunya masih banyak juga proses lainnya ya. Maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermental baik dan kuat ya, bersatu dan akan melakukan dan memenuhi cita-cita kita bersama, kesejahteraan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, ada salah kata dan sebagainya. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Pak Aang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Marga. Ini menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi ya, dan kita sekira baru lebih detail lagi ya, terbuka ya kaitan bermain angklung itu ke kesehatan otak ya, kesehatan saraf kita.